seperti apa, bisa di searching nanti. Berikutnya, apakah jaringan itu standalone? Yang pastinya bukan nanti. Terus, apakah jaringan komputer itu istilah untuk komputer? Jawabannya pasti iya. Tapi ini istilah untuk komputer ini adalah dulu. Kalau sekarang jaringan itu bukan cuma komputer. Jadi kalau sekarang itu bisa disebutkan arahnya adalah ke perangkat atau gadget. Hubungan dua atau lebih device atau komputer. Kalau ini, iya. Jadi bisa disebut jaringan itu minimal ada dua device atau perangkat yang terhubung. Jadi minimal ada dua itu sudah bisa disebut dengan jaringan komputer. Fungsinya untuk apa? Ini komunikasi dan berbagi sumber daya. Apakah nanti terkait dengan lokasi? Apakah lokasinya nanti jadi masalah? Nah, ini nanti harusnya adalah tidak menjadi masalah. Kalau misalkan menggunakan jaringan komputer itu. Ukurannya gimana? Terserah. Terus keuntungan dan kerugiannya apa aja? Nah, nanti kita bahas. Ini kenapa yang saya bold cuma ini hubungan, fungsi, lokasi, ukuran. Karena ini adalah intinya tentang pengertian jaringan komputer. Setelah ini nanti lebih jelas. Nih, apa itu jaringan komputer? Secara teori ini adalah gabungan beberapa perangkat atau komputer yang didesain untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat. Jadi jaringan komputer itu bukan cuma hubungan komputer dengan komputer ya, tapi hubungan beberapa perangkat. Jadi perangkat itu belum tentu komputer. Ini kalau dilihat di gambar itu ada handphone, ada laptop, ada PDA, ada komputer yang kayak gini, ada ini scanner atau printer ini sama aja, terus ada yang kayak kulkas ini server biasanya. Nah, kenapa kita sebut perangkat atau device? Karena belum tentu komputer. Kalian punya handphone, terus ada Bluetooth-nya, dikomunikasikan buat ngirim file, itu udah bisa disebut jaringan komputer. Jadi nggak harus, kalau bayangan kalian jaringan itu adalah komputernya banyak, ada kabel-kabelnya itu udah. Dua perangkat aja udah bisa disebut jaringan komputer. Jelas ya? Itu tentang jaringan komputer. Biar apa namanya, yang ada di otak kita itu lebih luas, nggak sempit untuk pemahaman tentang jaringan komputer itu sendiri. Karena kalau misalkan kita saklek dengan pengertian bahwa jaringan itu adalah komputer yang saling terhubung, nanti dikiranya kalau kalian pakai handphone connect hotspot nggak dimasukkan ke jaringan komputer. Handphone kalian connect ke operator nanti nggak dimasukkan ke jaringan komputer. Padahal handphone kalian bisa internetan itu juga karena jaringan komputer. Oke, kita masuk ke terminologi jaringan. Terminologi itu adalah basic-basic apa aja yang nanti kita belajar di jaringan. Bakal ketemu istilah apa aja. Kalau yang paling basic itu adalah satuan. Satuan dalam jaringan itu ada dua, bit dan byte. Itu bedakan. Karena ini biasanya sangat ngecoh. Apalagi kalau kalian berlangganan pakai data itu dicek bit sama byte itu kecepatannya. Karena ini pengaruhnya adalah nanti saat bacanya. Jadi kalau bit itu ciri-cirinya adalah pakai B kecil. Itu adalah satuan terkecil untuk mendeskripsikan aliran data. Aliran dalam datanya. Aliran dalam data. Aliran data dalam jaringan ini ada yang kurang ini. Nanti saya tambahkan. Kalau byte itu terdiri dari, kalau satu byte gede itu terdiri dari 8 bit. Byte gede ini. Jadi yang paling kecil adalah bit. Kalau yang paling di atasnya di atasnya bit itu byte. Jadi ada dua satuan yang sering dipakai, ada bit, ada byte. Kalau byte itu 8 bit isinya. Ini kalau misalkan dilihat di gambar itu lebih enak. Ini kalau misalkan contohnya pizza ini,
Kalau misalkan di bentuk potongan-potongan kecil ini adalah 1 bit. 1 bit, 1 bit, 1 bit, totalnya ada 8 bit. Digabungkan menjadi 1 bit saja yang bulat. Namanya 1 byte. Itu untuk ukuran. Ini ukuran dalam jaringan dari kecil ke besar. Yang paling kecil itu deka, hekto, kilo, mega, dan seterusnya. Deka itu 10 pangkat 1, hekto itu 10 pangkat 2, kilo itu 10 pangkat 3, atau 1000. Nah, yang sering kita temui biasanya adalah kilobit, megabit, gigabit, terabit, itu kan. Berarti sekalian sudah berapa tera? Atau jangan-jangan masih giga? Kalau hard disk Udinus itu udah tembus, yang salah satu server itu ada 64 terabyte. Jadi kalau server hard disknya gede, ini makin gede ini ya, bisa dibaca nanti. Makin ke kanan namanya makin gede. Ini ada Sona, WK, Bunda, Uda, Treda, Sorta, dan seterusnya. Nah, kalau ini faktornya 10 pangkat minus 1, jadi makin kecil, makin ke sini makin kecil. Kalau yang sebelumnya kan makin ke kanan makin besar, yang sebelumnya. Ini yang ini makin ke kanan makin besar. Kalau yang ini makin ke bawah itu makin kecil. Desi, senti, milo, mikro, nano, piko. Kalian pasti sering dengar tentang nanoteknologi ya itu kan. Nah, ini berarti sudah sampai ukuran 10 pangkat minus 9. Terus kalian juga dengar mikroprosesor. Nah, berarti prosesornya itu ukurannya 10 pangkat min 5. Kecil banget. Itu terminologinya ya. Berikutnya. Ke depan kita akan pelajari beberapa istilah-istilah ini. Ada bandwidth, transfer rate, throughput, wifi, konsentrator, NOS, nah, dan seterusnya. Banyak banget. Ini yang ada di jaringan komputer. Jangan khawatir karena nggak semuanya nanti kita bahas di Jarkom ini. Paling saya kenalkan saja, karena ini beberapa terminologi itu ada di mata kuliah network, nanti masuknya di network management, ada juga yang masuk ke mata kuliah sistem terdistribusi. Tapi basicnya adalah jaringan komputer. NOS ada network operating system, terus ada hacking itu bukan cracking, itu istilah ya. Broadband, WiMAX, ada ISP, Internet Service Provider, kalian juga nanti harus tahu. ISP itu penyedia jaringan, jadi kalian bisa langganan internet itu ke ISP. Terus ada NAP, Network Access Provider. NAP itu atasnya ISP. Jadi ISP langganan bandwidth ke NAP. Kalian juga nanti harus bisa membedakan bit itu beda dengan byte kayak gitu. Terus ada nanti kita bahas tentang IP address, proxy, Network Operation Center atau NOC, nanti itu apa kita bahas, ada data center, ada DRC, Disaster Recovery Center, ada E1, DES3, STM1, STM2, nah nanti kita bahas ke depan. Ini masih banyak ya, ada honeynet atau honeypot. Ini biasanya dipakai buat jebak hacker atau cracker. Jadi ini saya jelaskan yang kira-kira menarik aja, yang tidak saya deskripsikan secara detail. Honeynet atau honeypot itu biasanya dipakai kalau misalkan kita ingin jebak hacker atau cracker yang masuk ke jaringan. Jadi seolah-olah dia udah berhasil jebol server, padahal itu masuk ke jebakan Batman ceritanya. Cuma buat nge-track dia di mana. Jadi si hacker atau si crackernya itu seolah-olah dia berhasil masuk ke jaringan, seolah-olah dia itu berhasil menguasai, padahal dia salah masuk. Jadi kita bikin semacam sistem duplikat. Jadi kayak ada server di Nusa Cahyadi itu ada 2. Nah, kalau misalkan ada penyerang itu kita belokkan. Nah, itu namanya honeynet atau honeypot. Itu kita bisa analisis. Itu kenapa kalau ada mahasiswa iseng
yang otak-atik ke sistemnya Linus pasti ketahuan itu karena kejebak. Seolah-olah dia udah berhasil ini padahal dia cuma kejebak. Terus dilacak biasanya kena. Cuman biasanya kalau nggak terlalu parah cuma kita perhatikan aja, kita analisis. Tapi kalau misalkan arahnya udah mengarah ke kriminal, biasanya kita panggil. Karena yang namanya kampus IT, mahasiswanya iseng-iseng nyoba-nyoba kayak gitu ya wajar. Kalau misalkan kampus IT, mahasiswanya yang nggak ada yang nyoba-nyoba masuk ke sistem ya kurang keren. Karena hampir rata-rata rasa penasaran kita di jaringan komputer itu berawal dari dunia hacking biasanya. Jadi kalau saya pribadi terus sama teman-teman saya biasanya nggak terlalu masalah, selama dia nggak mengarahnya ke kriminal. Karena biasanya kalau cuma sekedar untuk belajar itu dia masuk udah telat, nggak ngapa-ngapain. Nanti ada istilah OTT atau over the top. OTT itu tahu nggak? OTT itu adalah sebuah platform atau perusahaan yang dia benar-benar membawai semuanya. Nggak ada yang bisa nyaingi dia, itu over the top. Contoh paling simpel adalah Google, itu layanannya adalah OTT semua. YouTube itu termasuk OTT itu, over the top. Jadi mengalahkan semua platform lain yang berada di lini bisnis yang sama. Itu over the top. Ada IoT, Internet of Things itu juga masuknya ke jaringan komputer. Misalkan kalian pengen riset IoT itu simpel, kalian bisa bikin sistem yang bisa ngecek misalkan kalian di rumah punya tanaman terus kalian bisa bikin sistem yang bisa ngecek kondisi suhu, kelembaban, terus dilaporkan ke handphone kalian, terus misalkan tanaman itu kekeringan, sistemnya bisa ngasih air sendiri, dan semuanya termonitor di handphone kalian tuh sudah termasuk IoT itu. Kakak tingkat kalian ada yang riset ke sana, ada. Terus blockchain ini juga termasuk di pemanfaatan jaringan nanti blockchain itu. Ini nggak bakal dibahas detail di Jarkom karena ini mata kuliahnya masuk ke sistem terdistribusi. Tapi kenapa bisa ada blockchain juga karena ada jaringan komputer. Nanti ada cryptocurrency. Di sini mungkin kalau yang senang buka trading cryptocurrency atau Bitcoin, nah itu juga kan jaringan komputer. Sebenarnya menarik kalau misalkan kita fokus ke jaringan komputer itu. Bisa sampai gimana nanti mendapatkan cryptocurrency. Ya kalau misalkan di sini yang tahu tentang mining ya itu arahnya ke sana, bisa dapat Bitcoin gimana caranya itu bisa, itu jaringan komputer. Terus ada darknet itu apa, itu juga jaringan. Intinya kalau kita belajar jaringan, kalau kita tidak mendapatkan jalan yang benar, biasanya kita salah jalan, terus arahnya adalah jadi ke jalan kegelapan. Itu kalau misalnya kita belajar jaringan tanpa ada yang mengarahkan ke jalur yang benar, biasanya adalah nanti jadi arahnya bisa masuk ke darknet ini. Jadi kalau yang penasaran dengan istilah-istilah ini ya nanti di searching. Ke depan bakal kita ulas. Terus ada cloud computing, ada fog computing, edge computing, virtualization, ini juga nanti kita praktekkan, jangan khawatir. Jadi kita nanti nggak cuma sekedar teori, pelan-pelan satu persatu yang bisa kita praktekkan. Biar kalian ada bekalnya, setelah ikut kuliah Jarkom, saya bisa ini, tahu ini, ya gitu. Karena kalau cuma teori toh, ya kurang menarik menurut saya. Makanya biasanya kalau kelas saya, walaupun kelas kelas teori, biasanya saya kasih sedikit-sedikit tentang prakteknya. Ada containerization, nah ini sudah dipakai di Udinus ini. Udinus sudah pakai teknologi ini, toolsnya pakai Docker. Ada high availability, tentang apa itu nanti dibahas. Ada high performance, bonding, load balance, itu fungsinya buat apa nanti kita bahas. Ya banyak lah, ini menarik semua ini. Jadi kalau kalian pengen riset tentang jaringan komputer, kurang lebih adalah area-area ini. Ada NMS, Network Management System. Ini nggak dibahas di Jarkom, nanti dibahas di mata kuliah Network Management. Di sini kalau yang ikut kelas Netman saya juga nanti dapat praktek. Gimana cara membangun Network Management System yang baik itu seperti apa. Terus nanti saya share di kampus itu NMS-nya seperti apa, saya kasih tahu semua.
SDN, HCI, ML Booking, cluster computing, grid computing. Cluster ini juga kampus kita udah pakai. Terus ini yang IDS ini, Intrusion Detection System, itu buat deteksi serangan. Jadi jangan dikira kalau kalian nyerang di Binus ACID itu nggak ada notifikasi ke saya atau ke teman-teman Binus loh. Jadi saat ada serangan apapun itu ada notifikasinya. Karena IDS-nya itu deteksi secara otomatis. Terus ada ini CDN yang terakhir, Content Delivery Network. Kenapa kalau misalkan kita ngakses Facebook, Instagram atau apa kok misalkan dari Indonesia kok bisa bisa cepat, padahal file-filenya itu kan Instagram kan dari Amerika, itu dari Indonesia kok bisa cepat, padahal itu yang diakses video, foto. Nah itu ternyata itu di balik layarnya itu ada konsep CDN, Content Delivery Network. Jadi foto kalian saat kalian upload ke Instagram itu nggak ada di satu tempat, itu nyebar ke seluruh servernya Instagram. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa gitu. Saat kalian mengakses dari Indonesia berarti nanti otomatis mengakses foto yang ada di Asia. Itu konsepnya namanya Content Delivery Network. Jadi foto kalian itu maksudnya adalah sebuah konten. Oke, kita masuk tentang keuntungan jaringan komputer. Secara umum, jaringan komputer itu memberi kemudahan dari sisi bisnis, pendidikan, social life, informasi, komunikasi, hiburan. Kok bisa dibilang kemudahan? Kalau dari sisi bisnis, contohnya, dulu belum ada jaringan komputer, kalian kalau misalkan mau bikin toko, ya harus buka toko di depan rumah. Dagangannya dealer di situ. Yang beli cuma orang-orang situ aja. Tapi dengan jaringan komputer, ada e-commerce kayak gitu kan. Kalian tanpa punya toko fisik, kalian bisa jualan dari rumah, di-upload di internet. Jaringan komputer, pendidikan. Nah, kita benar-benar memanfaatkan ini. Kita bisa kelas online kayak gini ya, gara-gara ada jaringan komputer. Bayangin kalau misalkan masa pandemi nggak ada jaringan, ya kelasnya libur setahun. Mungkin kalau corona datangnya tahun 90, tahun 1900-an awal kayak gitu, 1910 kayak itu misalkan, ya itu udah libur setahun mungkin, karena kan nggak ada internet, belum ada apa gitu kan. Nah, dengan adanya internet dari sisi pendidikan juga terbantu. Saat ada wabah kayak gini, kita tetap bisa kuliah, nggak perlu menunda sampai sekian bulan, sekian tahun, tetap jalan terus. Yaitu kemudian dari sisi pendidikan. Terus akses jurnal atau apa kan bisa diakses dengan mudah sekarang. Kalau dulu pengen akses jurnal atau apa yang harus ke kampus yang terkait, datang ke perpusnya, nyewa bukunya atau pinjam kan gitu dulu. Tapi dengan adanya jaringan komputer, sekarang akses jurnal ya tinggal ke internet bisa. Kita pengen nyari materi dari Harvard, dari internet bisa. Langsung akses ke situsnya Harvard, ke bagian jurnal, masuk bisa. Social life, ya kita memindahkan sosial kita ke internet, kita bisa lewat Instagram, Facebook, Twitter kayak itu. Komunikasi jelas, informasi jelas, kita bisa mengakses informasi apapun dari internet. Karena kalau sekarang kamu penasaran dengan sesuatu, pasti yang dibuka Google dulu, buka browser ketik Google. Makanya disebut Google gara-gara kita nyari informasinya pertama ke situ. Coba kamu misalkan tahu nama siapa, penasaran paling mau ketik di Google sih, ya toh, nanti muncul sosmednya. Nah, cowok ini biasanya nih, waktu ketemu namanya siapa, atau di kelas kayak gini ada namanya siapa, misalkan ada namanya Mbak Mauludia siapa gitu kan. Nah, kalau yang kepo, cowok-cowok kepo ini biasanya langsung namanya diketik di Google nih. Nah, nanti langsung muncul Facebooknya ini, Instagramnya ini, Dinusnya pernah gini aja. Nah, itu informasi. Habis ini langsung praktek semua ini. Itu ya, hiburan game online atau nonton drakor apa itu online semua ya karena jaringan komputer. Mobilitas tinggi dengan jaringan komputer itu, maksudnya kalian bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun dapat diandalkan.
Contohnya, kalau misalkan kalian punya file disimpan di Google Drive, terus kalian butuh dada enak, tinggal ada internet, akses filenya, download, kelar. Tapi kalau misalkan nggak di online kan ya nggak bisa. Itu maksudnya kapanpun, dimanapun tuh yang kurang lebih seperti itu. Efisiensi, kita bisa efisiensi waktu, ruang, dan resource. Waktu ya contohnya kalau misalkan ini efisiensi waktu itu contohnya ini 2 kelas jadikan 1 itu efisiensi waktu ini. Bayangin kalau misalkan kelas ini tetap masing-masing itu dan apa namanya otomatis makan waktu yang lebih banyak. Tapi dengan dijadikan satu kayak gini kan ini berkaca dengan komputer juga. Nah itu efisiensi dari sisi waktu. Banyak hal juga selain ini. Contohnya kalau dulu ngirim surat harus lewat Pak Pos, terus kirim kemana, baru sampai 3 hari kemudian. Sekarang dengan online kirim email jeret langsung sampai. Itu efisiensi waktu. Kalau waktu bisa diefisiensikan otomatis bakal ngefisiensi uang karena waktu adalah uang. Itu nyambung. Resource sharing contohnya kalau misalkan di kantor biasanya kan pasti ada printer buat ngeprint, nyetak kayak gitu atau scanner atau apa. Kalau dulu sebelum ada jaringan komputer, tiap meja kasih printer. Kalau mau ngeprint ya di printer masing-masing. Dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang enggak, di satu ruangan printernya biasanya cuma satu kalau yang udah terapan jaringan. Nanti di sharing printernya. Kecuali kalau pengen ada yang punya sendiri-sendiri ya beda cerita. Tapi idealnya kalau untuk efisiensi sebuah kantor, kalau printernya itu yang membelikan kantor, ya satu aja, satu ruangan. Nanti yang butuh ngeprint ya tinggal connect aja lewat jaringan bisa. Itu zaman sekarang. Itu resource, sharing resource. Terus kalau bagi network administrator itu berarti seperti saya atau teman saya yang ada di Binustek. Kalau saya itu bukan network administrator namanya. Kalau saya itu lebih ke sistem administrator. Sebenarnya. Good salary atau gajinya bagus. Bener nggak kira-kira? Really itu pertanyaan kan? Bener nggak? Orang network administrator itu gajinya gede apa enggak? Nanti coba di browsing, kira-kira gaji admin jaringan itu standarnya berapa. Jadi kalau apa namanya sebuah profesi yang orangnya dikit, nah biasanya imbasnya adalah ke gajinya yang tinggi. Jadi kalau misalkan kalian pengen fokus yang gajinya tinggi, ya cari yang kerjaan-kerjaan yang orang sedikit ke situ. Nah, di admin jaringan itu dicek. Karena apa? Advokat administrator itu dikit yang dibutuhkan, beda dengan programmer. Dalam sebuah tim itu biasanya network administrator kadang cuma butuh satu, server administrator kadang cuma butuh satu, sedangkan programmer kadang butuh 5. Nah, jadi sebuah posisi yang kebutuhannya sedikit, nah biasanya emang gajinya cukup mahal kalau kalian kerja di benar-benar di perusahaan yang fokus di situ, fokus IT. Control other people. Benar nggak? Apakah admin jaringan itu bisa mengontrol orang lain? Ayo main logika kira-kira. Kalau jawaban saya bisa. Saya bisa bikin seluruh kampus itu sebel. Caranya gimana? Internetnya tak gawe lemot. Saya bisa bikin. Saya juga bisa bikin seluruh mahasiswa, atau bukan seluruh. Saya bisa bikin banyak mahasiswa yang tiba-tiba nginep di Udinus juga bisa. Internet nggak tak limit, nggak tak matikan. Tiba-tiba kampus pasti ramai itu. Karena pernah kejadian, itu saat saya masih ngetes koneksi, itu internet kampus itu nggak saya limit, dan nggak saya matikan kalau malam. Depan Binustek itu pada bikin tenda itu. Ya nggak tenda beneran bentuk tenda, maksudnya pada nginep di situ. Pernah dulu, zaman belum ada aturan jam sekian harus keluar kampus. Udah lama sih. Jadi saya internet kampus itu saya limiternya saya hapus. Pokoknya yang connect langsung bisa
internetan kenceng ya gitu. Sampai pada nginep-nginep gitu. Itu contoh kontrol people. Nah, kalau misalkan dari sisi apa namanya? Dari sisi sosial, itu banyak loh kejadian orang dikontrol gara-gara jaringan. Demo, kontrolnya lewat sosmed. Gerakan orang demo itu. Itu kan bukan jaringan komputer juga kan? Nah, itu contohnya di situ. Lebih cepat dari yang lain. Itu maksudnya adalah kecepatan internet saya sebagai administrator jaringan. Saya kalau misalkan pengen kecepatan saya paling tinggi itu bisa. Bahkan seluruh bandwidth sekampus saya pakai sendiri bisa kalau niat. Itu keuntungan di kalau misalkan menjadi jaringan komputer. Jadi kalau saya itu kadang bisa jadi muncul pertanyaan internet cepat buat apa? Karena saking cepatnya internet bingung main ngopo. Dulu pas awal-awal ya seneng download, tapi lama-lama bingung, sering download kan harddisknya sudah habis. Akhirnya streaming juga udah puas sekarang. Nah, gitu. Itu kalau jadi admin jaringan ya bagiannya situ. Duduknya relax atau bisa enjoy. Bener gak nih? Admin jaringan kerjaannya seolah-olah tinggal duduk di depan monitoring, layarnya gede-gede kanan, depan, kiri ya gitu, cuma mantau trafik, seolah-olah enjoy ya. Tiap hari cuma mabar, main game gitu kan. Ya, karena emang kalau nggak ada trouble ya bener-bener santai, cuma monitoring doang. Saya itu pernah kerja 1 bulan itu karena nggak ada kuliah dan nggak ada trouble, itu cuma berangkat, absen, maaf bukan absen, presensi, duduk, minum kopi, nunggu makan siang, sore presensi pulang, udah. Besoknya lagi berangkat, duduk, ngopi, monitoring, nggak ada trouble, udah pulang. Waktu itu di Jinustek nggak ada project, kampus lagi nggak ada acara, jadi benar-benar sebulan itu nggak ngapa-ngapain pernah, dan gajian. Enak tau? Nah itu kalau jadi admin jaringan. Oke, keuntungan tadi, sekarang kerugiannya. Secara umum, kerugian jaringan komputer secara umum. Pertama adalah dampak psikologi. Itu gara-gara kurangnya interaksi langsung. Kayak gini nih, ini sebenarnya psikologis kita lama-lama kena ini. Kalau misalkan kita kuliah online terus nanti kita kena apa namanya? Kena gangguan psikologis sebenarnya nanti. Jadi walaupun kalian kuliah online, usahakan di rumah tetap ketemu manusia ya, jangan cuma di depan laptop terus. Bahaya nanti. Karena apa? Kalau psikisnya yang kena itu bisa lama-lama jadi psikopat nanti. Jadi dampak buruknya adalah psikologis. Contoh, misalkan dalam satu ruangan atau kalian yang di rumah nih misalkan. Dulu misalkan butuh ketemu orang, misalkan dalam satu ruangan dalam satu kantor yang ada ruangan-ruangan. Kalau contohnya di ruangan saya, ruangan NOC jaringan, ada ruangan administrasi, ada ruang programmer. Misal saya perlu ketemu dengan orang programmer, itu biasanya kalau misalkan nggak ada internet atau nggak ada chat kan logikanya orang bangun dari duduknya, jalan kaki, masuk ke ruangannya, orangnya pundaknya ditepuk, terus diajak ngobrol. Itu kalau nggak ada jaringan. Gitu kan? Kalau sekarang kan enggak. Beda ruangan aja ngechat. Weh mas, tapi lewat chat. Bahkan sebelahan kadang chatting sekarang itu. Apa nggak gila itu lama-lama. Nah itu ngeri kalau dibiasakan kayak gitu. Makanya saya sama teman-teman itu kalau misalkan lagi kumpul, HP selalu tak tumpuk. Nggak boleh ada yang pegang HP. Itu buat ngurangin dampak psikologis kita, biar kita itu benar-benar bisa ngeberlangsung. Makanya jangan kaget Mbak, kenapa cowok-cowok sekarang, kalau ini khusus jangan buat Mbak-Mbak ini. Kenapa cowok-cowok sekarang kalau di chat seolah-olah pinter ngobrol, asik kayak apa, gitu kayak pas ketemu pelem-pelem meneng. Nah,
Itu gangguan psikologis, Mbak. Karena apa? Dia terlalu banyak lewat chatting, terlalu banyak nge-scroll di Instagram, scroll ke bawah kayak gitu. Itu dampaknya di sana. Perhatikan aja, mungkin nggak cuma cowok, mbak-mbaknya juga sama mungkin. Kalau misalkan di chat atau apa, itu wah asik banget. Pas ketemu, meneng. Karena apa? Hidupnya kepindah, udah nggak di langsung lagi, sosialnya itu udah di jempol sekarang. Nah itu kalau misalkan kamu nggak menterapi dirimu sendiri, nanti bisa masalah. Karena saya pun pernah ngalamin hal kayak gitu. Zaman masih kuliah di IT, wah seolah-olah kalau misalkan semuanya serba canggih, serba laptop itu jos, ternyata makin ke belakang makin aneh rasanya. Ini saya kasih tahu ke kalian biar nggak kebablasan. Jadi kalau di rumah itu kalian harus apa namanya, sekali-kali gadget detox, sehari atau setengah hari jangan pegang gadget sama sekali. Nanti kalian kerasa bedanya. Atau kalau misalkan gara-gara kuliah online kan mungkin Senin sampai Jumat kan nggak bisa rumah. Tapi untuk Sabtu Minggunya itu kalian coba untuk apa namanya, untuk jangan pegang gadget sama sekali. Dicoba aja. Berikutnya itu tentang psikologi udah ya, saya contohkan sudah sangat jelas. Jadi nanti kalian bisa menterapi diri kalian sendiri biar nggak ada gangguan psikologis. Untuk yang mas-mas juga biar nanti kalau misalkan mau taruh sama mbak-mbak biar lebih enak saat ketemu. Biasanya kan kayak gitu, gara-garanya sering chat, saat ketemu manusia beneran itu jadi grogi. Beda. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Berikutnya tentang ketersediaan informasi pribadi, itu maksudnya gini. Informasi pribadi kalian itu tersedia di internet. Jadi nggak ada privasi sama sekali zaman sekarang itu. Kalau dulu yang namanya alamat, tanggal lahir, terus hubungannya dengan siapa, itu kan private ranahnya. Kamu punya pacar berapa, kayak ini kan rahasia kan, kok berapa, kamu punya pacar siapa, kok berapa lu. Nah itu kan ranahnya private. Kalau sekarang gampang diakses. Ketik namanya di Google langsung ketemu track recordnya, rahasianya gimana. Makanya jangan kaget nanti kalau kalian lamar kerja, itu cuma nyantumin akun sosial media. Karena apa? Dari sosmed itu HRD bisa tahu kalian itu seperti apa. Nah, saran saya, ini saran lagi, biar kalian nggak kena dampak buruknya sosial media. Mungkin kalian pasti sudah pernah melewati masa-masa alay kan? Saat kalian ngetik di sosmed huruf kecil pakai angka kayak gitu, atau pakai ngetik huruf pakai angka 3, kalian pasti mengalami masa-masa itu semua kan. Nah itu mungkin masih masa-masa labil, itu sebenarnya masih bisa dibenerin kalau misalkan di Facebook atau apa, kalian scroll ke bawah terus di private semuanya, itu buat ngilangin jejak. Terus yang ranah data pribadi kayak tanggal lahir gitu, saran saya jangan sampai kebuka di Google. Nama ibu kandung itu jangan sampai terpublish kalau bisa, karena penipuan tuh ya nyarinya dari sosmed sebenarnya awalnya, data-datanya. Contoh, begitu saya tahu nama ibu kandungmu, saya bisa mengakses perbankanmu. Jangan dikira enggak loh. Saya tahu namamu, tanggal lahirmu, alamat, ibu kandung, udah bisa mengakses dengan sedikit dokumen palsu. Nah makanya mulai sekarang, karena kita udah paham resikonya, dampaknya seperti apa, ditata ulang. Terus sosmed kalian itu juga mulai ditata ulang. Berikutnya dampak sosialnya itu ada pelecehan, pornografi, bullying, penipuan, banyak banget di internet. Ini nggak perlu saya contohkan satu-satu, nanti jadi kelas sigi 30 menit nanti jadi kelas kelas berita nanti kalau saya ceritakan kalau yang ini. Untuk yang dampak sosial bisa kalian cari sendirilah. Pelecehan, contohnya saya kasih contoh dikit lah, pelecehan. Kalau pelecehan zaman dulu itu
harus fisik. Kalau sekarang itu enggak. Kamu ngomen goblok di postingan temenmu itu udah pelecehan semua. Misalkan, atau bukan, kalau itu agak kasar ya, yang seolah-olah nggak apa-apa tapi itu menyakitkan ada. Ini ada yang tiba-tiba komen gini, wah sekarang seneng makannya, kok kelihatan lebih tembem atau apa, itu pelecehan, itu jangan dikira enggak itu. Jadi mungkin yang seolah-olah kalian biasa itu bisa jadi itu pelecehan. Jadi ya itu, terus pornografi, wah ya Allah, di internet juga kayak gitu ya. Ini mas-mas itu ya harus hati-hati nih. Biasanya kan pornografi itu lebih menyasar mas-mas nih biasanya. Jangan keseringan nonton mas, nanti tugasnya nggak kelar-kelar. Lu kok ngekek tau nonton apa? Nonton drakor maksudnya. Ah kalian gitu. Nah drakor kan berseri-seri itu kan ada 20 episode, 24 episode kayak gitu kan. Itu kan yang buat tonton ya tugas murah kelar. Nah, jadi hati-hati. Terus bullying, jangan sembarangan ngomong di internet. Sekarang itu gampang dipasalin. Penipuan ini sering banget, ini penipuan. Ini mbak-mbak yang biasanya kadang kejebak penipuan. Nggak cuma penipuan tentang loh mbak, apa namanya, penipuan tentang all shop loh. Banyak mas-mas yang di sosmed itu sering nipu loh, banyak, hati-hati. Berikutnya cyber teroris atau cyber war. Itu juga banyak banget di internet. Jadi gara-gara jaringan komputer itu juga apa namanya, membuat peluang baru kejahatan cyber. Kalau misalkan pengen ngerti contohnya cyber teroris atau cyber war, ya ini tonton aja salah satunya film ini, The Hard atau The Net. Atau kalau yang ini kan, kalau yang ini barat. Kalau misalkan yang seneng drakor ya itu Venom. Ngerti banget tuh aku. Nah, koleksi film tuh oke soalnya. Kan bingung internetku kenceng buat apa kan? Ya download aja. Jadi kalau pengen tahu apa namanya kejahatan-kejahatan cyber ya contohnya ya lewat nonton aja film-film tentang internet. Terus kerugian bagi administrator. Oke, administrator itu tadi enak banget ya keuntungannya ya, bisa dilihat internet paling kenceng, bisa ngontrol orang, bisa ngatur emosi orang. Tapi kalau sekali error, wah, saat kampus pengen ngoyak apa, seolah-olah pengen dibunuh ya gitu kan. Coba kayak gini, misalkan internet kampus nggak tak matikan tapi tak limit total, wah pasti HP saya langsung ramai. Atau ini kulino hari ini lagi diakses 2000 mahasiswa ini. Tiba-tiba kulino saya matikan, HP saya pasti langsung ramai. Kayak sekampus mau bunuh saya pasti. Jadi kalau ada error, nah baru. Jadi admin itu dia ya kayak gitu. Pernah kejadian tanggal apa namanya sistem gaji. Ini bayangin mas, pernah kejadian nih. Kan saya juga ada server gaji nih. Ceritanya server gaji down saat hari gajian. Wah, saat kampus ngoyak kafe. Jadi wayai gajian, server gaji down. Ramai langsung. Nah, itu maksudnya kata-kata ini kayak gitu. Jadi orang jaringan itu kayak gitu. Kalian jangan kaget kalau misalkan nanti misalkan corona udah selesai, terus ada yang main ke kantor saya, ke ruangan saya, terus apa namanya, di ruangan saya lihat teman-teman saya kok banyak yang main game online atau apa, itu jangan kaget. Itu adalah salah satu cara monitoring jaringan yang baik, yang enak. Karena apa? Kalau mas-mas yang sering main game pasti paham. Game itu adalah aplikasi yang paling sensitif terhadap koneksi jaringan, ya kan? Jadi ya udah game aja. Kalau gamenya RTO mati, berarti jaringanmu elek. Ya toh? Nah, masih kayak itu, nah, karena paham nih. Jadi game itu adalah yang paling sensitif terhadap koneksi. Kalau video buffering atau apa itu belum terlalu sensitif. Tapi kalau game pasti sampai disconnect itu otomatis koneksinya buruk. Nah, makanya kalau yang magang di Dinustek atau apa yang bagian jaringan biasanya kita biarin buat nge-game.
Kalau mereka bahagia berarti internet aman. Kalau tiba-tiba Mas mati, nah berarti internetnya kacau. Tinggal kita cek di monitoring, oh ternyata ada masalah. Tuh, penerapan jaringan komputer untuk komunikasi udah jelas. Resource sharing tadi sudah saya contohkan, printer tadi. Information sharing, sharing file ya gitu. Saya ngupload materi di Kulino itu juga termasuknya adalah information sharing. Cloud computing itu contohnya kalau kalian pakai Google Docs, Google Spreadsheet itu Google juga termasuk cloud computing buat office-nya. Terus misalkan saya punya server di Singapura juga cloud computing. Terus ada cluster computing, grid computing, nanti bisa ini dipelajari di mata kuliah sistem terdistribusi. Nanti kalau yang ambil sistem terdistribusi dan ketemu saya enak pokoknya. Nanti kita bahas macam-macam sampai Bitcoin kita bahas, blockchain kita bahas, pokoknya sesuatu yang baru nanti kita bahas. Kalau di kelas saya. Terus ada SAN atau Storage Management. Terus apa yang kamu inginkan apalagi, nah itu bisa hampir semuanya bisa diterapkan di jaringan komputer sekarang. Karena semakin kesini itu banyak sistem yang berusaha untuk di-online-kan, apalagi dengan adanya corona ini. Hampir semuanya itu di-online-kan, yang tadinya nggak bisa online, dipaksa untuk bisa online. Ini penerapan lebih jauh nanti ada HCI, Hyper Convergent Infrastructure. Ini konsep. Ada SDN, Software Defined Network. Kita nyeting jaringan tapi lewat software. Mempermudah settingnya nanti. Hotspot Udinus itu sudah menerapkan SDN. Jadi untuk mengelola ratusan titik hotspot di Udinus itu cukup menggunakan satu dashboard khusus. Ada. Berikutnya ada AML based learning atau machine learning. Ada IoT, blockchain, tadi udah ya, keamanan, dan berikutnya. Keamanan jaringan ini sangat penting. Oke, itu sedikit materi dasar jaringan komputer. Semoga bermanfaat ya. Sebentar saya matikan dulu ininya, recordingnya biar enak.